Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel ini di mana kita bisa sharing bersama dalam ilmu kelistrikan. Mungkin pada video kali ini kita akan membahas tentang dua pemrograman dasar lagi, yaitu scaffolding dan interlock. Nah, scaffolding dan interlock ini sering digunakan ya dalam pemrograman PLC. Nah, pertama-tama kita harus tahu tuh definisi dari scaffolding itu apa, interlock itu apa. Nah, yang pertama nih, scaffolding. Scaffolding. Scaffolding artinya menahan dengan dirinya sendiri. Menahan dengan dirinya. Nah, kalau yang kedua itu interlock. Itu saling mengunci. Nah, gimana sih menahan dengan dirinya, kan? Gimana sih saling mengunci? Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kita akan buat program. Yang pertama tuh scaffolding. Kita buat dulu scaffoldingnya. Ini kita kasih komen on saja. On. Lalu beban ke lampu. Lalu di sini dikasih OR. Untuk yang belum tahu OR dan AND itu apa, bisa dilihat di video sebelumnya ya. Sini kasih OR dari si lampu itu. Nah, dari si titik kontak lampu ini. Karena nantinya lampu ini akan menahan dirinya supaya bisa terus menyala. Ini dikasih anode. Nah, anode untuk mematikan. 01 saja. 01 off. Nah, ini kita kasih komennya aja di rang. Ini scaffolding. Biar mudah ngeliatnya. Nah, jelasin dulu ya cara kerjanya gimana. Ini kita simulasikan. Nah, begitu kontak 00 ini kita nyalakan, si lampu ini akan menyala. Otomatis titik kontak ini pun akan bekerja. Setelah titik kontak ini dimatikan, nah, lampu ini tetap menyala. Kenapa? Karena dia ditahan dengan kontaknya sendiri dari titik kontak yang ini. Karena dia sudah menyala terus.
Jadi dia dapat aliran arus terus menerus. Nah, gimana sih cara mematikannya? Nah, cara mematikannya dengan enot ini. Kalau nggak ada enot di sini nggak bisa mati rangkaiannya. Kita coba untuk menyalakan titik kontak ini. Kita kasih nilai 1. Nah, mati dia. Kita, ya kan? Karena ini dibuka nih rangkaiannya nih. Otomatis ini nggak ada lagi harus ke sini. Ini lampunya mati, otomatis titik kontak ini juga mati. Jadi titik kontak ini mengikuti si lampu. Jika lampu nyala, titik kontak ini juga nyala. Jika lampu ini mati, titik kontak ini juga mati. Nah, ini coba kita balikan lagi ke posisi normalnya. Kita kasih nilai 0. Nah, ya kan? Dia nggak nyala lagi. Udah mati. Biasanya input ini menggunakan push button. Jadi cuman sekali tekan, terus nggak nyala lagi. Berbeda dengan saklar. Kalau saklar kayak buat lampu-lampu gitu kan, dia sekali tekan nyala terus. Nah, kalau push button kan cuman sekali tekan, nyalanya cuman pas ditekannya saja. Beda dengan saklar ya. Oke, mungkin sekiranya itu dari rangkaian scaffolding. Scaffolding. Biasanya sih banyak sih digunakan untuk rangkaian motor atau pemrograman lainnya lah. Pokoknya ini program dasar untuk menyalakan, misalkan pengen nyala terus-menerus gitu. Nah, yang kedua kita buat program namanya interlock. Interlock. Ya kan, saling mengunci. Interlock. Kita bikin saja. Ini karena 0001 dipakai, kita pakai 02. Kita tulis on 1. Nah, kita kasih enot di sini. Kasih enot. Enotnya mungkin belakangan aja ya, kita kasih kontaknya biar nanti tahu. Nah, terus outputnya kita kasih satu. Misalkan ini motor forward. Nah, ini juga bisa nih rangkaian ini dipakai buat ke motor, nggak ke lampu saja sih. Kalau PLC kan outputnya mungkin nanti ke relay. Nah, relay bisa ngontrol buat kontaktor untuk motor kan. Tadi 1001 motor forward. Nah, kita kasih scaffolding biar motornya jalan terus. Motor forward. Oh, di sini kita kasih ini lagi. Untuk off kita kasih 04 saja. 04 off. Kita bikin rangkaian yang kedua. Nah, rangkaian kedua ini nanti bentuknya sama kayak gini. Kita bedakan ininya saja, alamatnya. Misalkan 03 ya. 03 ini on 2. Nah, ini kan kosong nih tadi, belum kita kasih alamatnya. Karena interlock, kita kasih alamat ini saja nih. Biar ini nanti rangkaian ini mengunci yang ini dan rangkaian yang ini mengunci yang ini. Kita kasih dulu 03. Nah, ini kita kasih enot dari ini kontak 02.
kasih end lagi dari titik kontak off untuk mematikan motor. Nah, terus kita kasih outputnya, misalkan ini motor reverse. Kita kasih save holding ke motor reverse-nya. Kasih titik kontak yang ininya ya. Ini kita kasih 1002. Nah, jadi kita coba simulasikan. Nah, semisal saya mau nyalain motor dengan putarannya ke arah depan. Jadi kan saya mau nyalain motor forward. Kita kasih 1. Kita kasih kembalikan lagi ke posisi normal 0. Nah, dia nyala terus kan? Oh, sebentar. Ini kesalahan. Kita ulang programnya. Ini bukan dikasih ini ya. Apa namanya? Alamat yang titik kontak ini, tapi alamat si motor ini. Misalkan ini. Nah, ini dikasih alamat motor yang motor reverse. Jadi kita kasih alamatnya 1002 motor reverse. Nah, ini untuk mengunci ini dikasih alamat motor yang ini. Ini 1001. Nah, coba kita simulasikan lagi. Nah, ini kita hidupkan motor forwardnya. Nah, ini motor forward sudah hidup nih. Dia hidup terus-terusan. Semisal kan kita mau langsung nyalain yang motor reverse, ini tidak akan bisa. Misal nih saya nyalain. Nah, dia terkunci nih. Dia terkunci dari titik kontak si coil ini. Nah, inilah yang disebut interlock. Dia saling mengunci. Kalau ini sedang bekerja, ini tidak bisa bekerja. Dan sebaliknya, kalau ini bekerja, ini juga tidak bisa bekerja. Jadi, kalau ingin menyalakan yang ini, kita harus mematikan rangkaian ini dulu. Maka ini kita off-kan dulu. Ini kita balikan dulu ke 0. Nah, ini kita matikan. Balikan lagi. Nah, ini baru bisa dinyalakan motor reverse. Nah, dia nyala. Coba kalau kita nyalakan motor forward, dia tidak akan mau. Nah, karena ini sudah terkunci nih oleh coil dari motor reverse tersebut, titik kontak dari motor reverse ini. Nah, jadi fungsi dari rangkaian interlock ini sebenarnya untuk pengaman ya. Jadi kalau misalkan forward, reverse itu kan satu kontaktor kan satu motor kan ada yang masuk tuh 6 kabel. Dan itu fasanya berbeda-beda. Jadi kalau nanti misalkan ini yang forward sama reverse nyalanya barengan, kemungkinan itu akan short circuit atau motornya juga bisa rusak. Jadi makanya dikasih lah rangkaian interlock ini pengaman. Jadi kalau motor sedang maju, dia nggak bisa mundur ke belakang. Begitupun sebaliknya, kalau dia mundur ke belakang, motornya tidak bisa berputar maju ke depan. Nah, jadi fungsi interlock ini untuk pengaman. Jadi paham ya, kalau safe holding ini untuk mengunci, bukan untuk mengunci sih,
untuk menahan agar dia bisa on terus. Jadi kalau semisalkan ini push button yang nyalanya cuma sebentar, jadi ini bisa nyala terus-terusan karena dia di hold nih, di hold sama titik kontaknya si lampu tersebut. Kalau interlock ini dia dikunci dengan titik kontak yang ada di forward ataupun reverse. Nah, jadi kalau kita mau nyalain forward, reverse nggak bisa jalan. Kalau kita mau nyalain reverse, forwardnya juga tidak bisa jalan. Itu untuk pengaman. Mungkin sekian video kali ini. Kalau ada kesalahan, mungkin bisa tulis di kolom komentar. Dan kalau ada tambahan juga bisa ditulis kolom komentar agar kita belajar bisa lebih baik. Saya pun juga masih belajar. Jadi kita di sini hanya sharing saja apa yang saya tahu, maka saya kasih tahu. Kalau ada yang belum saya tahu mungkin bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.